Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Ijo Nabila dengan NIM 111241077. Dan saya Melvin Noviza dengan NIM 111241078. Kami merupakan mahasiswa Universitas Dian Nusantara dengan jurusan Manajemen. Universitas Dian Nusantara atau disingkat Undira adalah kampus yang modern, mempunyai banyak pilihan jurusan, memiliki fasilitas yang lengkap, dan yang paling penting biayanya terjangkau. Kampus ini sangat cocok untuk kalian yang ingin kuliah sambil bekerja. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Islahul Ben selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Karakter. Tujuan presentasi kami untuk menjelaskan bagaimana lulusan Universitas Dian Nusantara memiliki keahlian yang mendalam dan siap menghadapi tantangan profesional dengan memperhatikan nilai integritas, etika, dan kepemimpinan. Membangun profesionalisme, etika, dan kepemimpinan lulusan Universitas Dian Nusantara. Kompetensi lulusan Universitas Dian Nusantara. Diharapkan bahwa lulusan dari Universitas Dian Nusantara memiliki keahlian di bidang spesifik, mengintegrasikan iptek, menganalisis informasi kompleks, kepemimpinan efektif, mampu bekerja sama, adaptasi perubahan, dan pembelajaran nilai religius, kemanusiaan, dan etika profesional. Kompetensi lulusan berdasarkan CPMK. Yang pertama, sikap religius dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kedua, ketaatan pada hukum, disiplin, dan integritas yang tinggi. Ketiga, karakter yang baik dengan kinerja mandiri dan bermutu. Keempat, kolaborasi dan kerjasama yang sinergis di tingkat individu maupun tim. Lalu yang terakhir, kelima, pengembangan karakter untuk meningkatkan etika dalam profesionalisme dan sosial. Korupsi dan integritas dalam dunia kerja. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, yang biasanya dilakukan secara tidak jujur dan melanggar hukum. Bentuknya bisa berupa penyuapan, penggelapan, manipulasi data, pemalsuan dokumen, dan nepotisme. Ada pula dampak terhadap dunia kerja dan masyarakat. Dalam dunia kerja, dampaknya korupsi menciptakan ketidakadilan, penghambatan efisien, dan menurunkan semangat kerja. Lalu, dampak di masyarakat, korupsi menyebabkan ketimpangan sosial, menghambat pembangunan, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan maupun swasta. Peran integritas mendorong kejujuran, tanggung jawab, sehingga mencegah peluang terjadinya korupsi. Ada pula contoh-contohnya, yaitu menerima suap, manipulasi data, markup anggaran. Ada pula dampaknya, rusaknya reputasi, turunnya kepercayaan. Lalu ada cara menjaga integritas pribadi dan profesional, yaitu memahami nilai-nilai etika dan hukum, berani berkata tidak pada yang salah, dan transparan, jujur. Lalu yang selanjutnya adalah strategi untuk mencegah korupsi. Prinsip pencegahan korupsi yaitu transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengawasan efektif. Penguatan sistem pengendalian internal. Organisasi yang ingin bebas dari korupsi perlu membangun sistem pengendalian internal yang kokoh. Langkah-langkahnya, pemisahan tugas dan wewenang, standar operasional prosedur, audit internal rutin, dan pelatihan anti korupsi bagi karyawan. Ada pula contoh penerapannya, yaitu transparansi dalam pengambil keputusan, pencatatan dan dokumentasi transaksi secara lengkap, dan laporan keuangan yang jelas dan terbuka, serta mendorong sikap disiplin dan tanggung jawab. Kemampuan berkomunikasi yang efektif. 1. Komunikasi yang jelas dan efektif. Komunikasi adalah landasan utama dalam setiap interaksi profesional. Tanpa komunikasi yang baik, kolaborasi akan terhambat, kesalahan akan sering terjadi, dan produktivitas tim akan menurun. Komunikasi yang efektif membantu menyampaikan informasi yang tepat, membangun hubungan kerja yang harmonis, serta mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. 2. Pengertian komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata baik lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah melibatkan ekspresi wajah, bahasa tubuh, kontak mata, nada suara, serta sikap dan gestur.
Teknik komunikasi efektif. Agar komunikasi di tempat kerja menjadi lebih aktif, ada beberapa teknik yang dapat diterapkan. 1. Mendengarkan dengan aktif. 2. Mengelola konflik secara komunikatif. Dan 3. Memberi umpan balik yang konstruktif. Lalu selanjutnya yang keempat adalah pengaruh komunikasi dalam pekerjaan. Pengaruh komunikasi terhadap hubungan antar tim dan pengambilan keputusan, yaitu hubungan antar tim dan pengambilan keputusan. Komunikasi bukan sekedar kemampuan berbicara, tetapi kemampuan menyampaikan dan menerima informasi secara efektif. Dalam lingkungan profesional, komunikasi yang baik akan memperkuat kerjasama, meminimalkan konflik, dan mempercepat mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, setiap profesional perlu terus mengasah keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal, serta menerapkan teknik komunikasi efektif dalam setiap aspek pekerjaan. Selanjutnya kita akan membahas kepemimpinan yang efektif dalam tim. Pertama, kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama secara efisien dan berkelanjutan. Bukan soal jabatan, tetapi juga soal karakter, keterampilan, dan tindakan nyata. 2. Peran pemimpin. Peran pemimpin ini sangat penting dalam berbagai konteks, baik dalam organisasi, pemerintahan, pendidikan, maupun kelompok sosial. Seorang pemimpin bukan hanya memberi perintah, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak, pengarah, dan penopang timnya. 3. Kepemimpinan partisipatif, yaitu gaya kepemimpinan di mana pemimpin melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun keputusan akhir tetap di tangan pemimpin, ia terbuka terhadap ide, saran, dan masukan dari timnya. Contoh kepemimpinan yang sukses. Saya mengambil contoh Bapak Joko Widodo. Gaya kepemimpinan partisipatif dan transformasional. Beliau berhasil mendorong pembangunan infrastruktur secara masif, contohnya jalan tol, pelabuhan, bandara. Yang kedua, merakyat dan dekat dengan rakyat melalui kunjungan langsung. Yang ketiga, mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam birokrasi. Pelajaran yang kita ambil, pemimpin yang dekat dengan rakyat bisa membangun kepercayaan yang kuat dan menggerakkan perubahan nyata. Profesionalisme dalam dunia kerja, yaitu sikap, perilaku, dan standar kerja yang menunjukkan komitmen, integritas, dan kualitas tinggi dalam menjalankan tugas di lingkungan profesional. Ciri-ciri profesionalisme dalam dunia kerja. 1. Disiplin dan tepat waktu. Datang tepat waktu menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat. Yang kedua, tanggung jawab, menyadari dan menyelesaikan tugas yang diemban tanpa menyalahkan orang lain saat terjadi kesalahan. Yang ketiga, integritas, jujur, memegang prinsip dan bisa dipercaya. Yang keempat, kompeten, menguasai bidang kerja, terus belajar dan mengembangkan diri. Selanjutnya kita akan membahas adaptasi terhadap perubahan. Perubahan yang cepat adalah kemampuan individu atau organisasi untuk menyesuaikan diri secara efektif dengan kondisi, teknologi, proses, atau lingkungan baru yang terus berubah. Mengapa adaptasi itu penting? Yang pertama, karena lingkungan kerja terus berubah. Teknologi, tren pasar, dan cara kerja baru muncul dengan cepat. Yang kedua, persaingan makin ketat. Hanya yang fleksibel yang bisa bertahan. Yang ketiga, kebutuhan pelanggan dinamis. Organisasi harus terus berinovasi. Yang keempat, krisis bisa datang kapan saja, seperti pandemi, disrupsi digital, atau perubahan kebijakan. Strategi adaptasi yang harus kita lakukan supaya efektif, yaitu membangun mindset fleksibel, meningkatkan kemampuan belajar cepat, pemanfaatan teknologi, manajemen emosi dan stres, dan komunikasi yang terbuka dan proaktif. Contoh perubahan dalam dunia kerja. Yang pertama, perubahan teknologi. Contohnya, otomatisasi pekerjaan dengan sistem AI atau robot. Dampaknya, beberapa pekerjaan hilang, namun muncul jenis pekerjaan baru. Karyawan harus belajar teknologi baru dan keterampilan digital. Selanjutnya ada perubahan sistem kerja. Contohnya, pergeseran dari kerja kantor ke sistem remote atau hybrid. Dampaknya, perlu penyesuaian terhadap pola kerja dan komunikasi. Belajar manajemen waktu, disiplin, dan teknologi kolaborasi.
Menghargai kearifan lokal di dunia kerja. Kearifan lokal adalah pengetahuan, nilai, dan praktik yang berkembang dalam masyarakat tertentu sebagai hasil dari adaptasi terhadap lingkungan dan kebudayaan mereka. Nilai ini tidak hanya mencerminkan identitas dan karakter suatu komunitas, tetapi juga menjadi fondasi bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Menghargai dan melestarikan budaya lokal dalam dunia kerja bukan hanya soal menjadi tradisi, tapi juga strategi untuk membangun keharmonisan, kreativitas, dan keunggulan kompetitif. Dunia kerja yang menghargai budaya lokal adalah dunia kerja yang berakar kuat dan siap tumbuh secara berkelanjutan. Contoh penerapan kearifan lokal: menghargai adat dan tradisi di tempat kerja, memperkenalkan nilai-nilai lokal dalam tim internasional. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu, integritas dan etika adalah kunci untuk menghindari korupsi dan memastikan keberhasilan profesional dalam jangka panjang. Kepemimpinan yang baik, komunikasi yang efektif, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan adalah keterampilan yang sangat dibutuhkan. Lulusan Universitas Dian Nusantara diharapkan dapat menjaga nilai-nilai religius, kemanusiaan, dan integritas dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan di dunia kerja. Demikian yang bisa kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.